Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunda Sopa Dewa Purba, NPM 2019310309, Prodi Manajemen, kelas 4, reguler 1, klaster 2D. Resum Manajemen Pengendalian Usaha. Materi pertama yaitu konsep umum kewirausahaan dan memahami kunci sukses kewirausahaan. Konsep umum kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk memanfaatkan peluang komersial dengan cara membawa suatu produk atau jasa ke pasar. Kemudian, kompetensi kewirausahaan. Kompetensi yang harus dimiliki wirausahawan. Yang pertama, kreativitas dan kemampuan berinovasi dalam menghasilkan ide-ide baru dan menemukan peluang potensial. Yang kedua, kemampuan untuk mengenali kebutuhan sosial dan pasar. Yang ketiga, kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, manajemen risiko dan ketahanan menghadapi situasi sulit. Peluang-peluang wirausaha. Secara sederhana, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, keuntungan uang, kekayaan, dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Nah, peluang usaha ini menjadi hal yang paling krusial sebelum membuka bisnis. Kemudian materi 3. Merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Bagi orang yang hendak merintis usaha baru dan model pengembangannya, tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya entrepreneur. Untuk itu, seorang pelaku usaha umumnya memiliki sebuah kemampuan dalam hal mengorganisir. Di samping itu juga harus cakap dalam bekerja. Kemudian memiliki tingkat kreativitas yang cukup baik, dan yang terakhir adalah suka tantangan. Maka dari itu, pilihan yang bisa dilakukan untuk memulai usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka usaha baru. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh seorang bernama Peggy Lambing, menyebutkan bahwa terdapat sekitar 43% responden yang berasal dari entrepreneur. Memperoleh ide untuk menjalankan bisnis dari pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Sementara sebesar 46% dari responden memulai ide usaha lantaran hobi. Yang kedua, membeli perusahaan yang sudah didirikan. Cara lain yang bisa dilakukan untuk memulai sebuah usaha adalah dengan membeli sebuah perusahaan yang sudah jadi. Sejumlah orang lebih tertarik lantaran cara ini dinilai lebih rendah akan risiko, pengerjaan yang lebih mudah, serta mempunyai peluang untuk menawar harga. Meskipun demikian, jangan lupakan juga mengenai kekurangan membeli perusahaan jadi, seperti reputasi perusahaan serta lingkungan pesaing di sekitar. Yang ketiga itu melakukan kerjasama. Istilah ini sering disebut juga dengan nama franchising ataupun manajemen ketika menjalankan sebuah perusahaan. Lebih mudahnya, sifat kerjasama ini dapat dilakukan berupa pemberian hak monopoli guna proses penyelenggaraan usaha yang berasal dari perusahaan pusat atau induk. Kelebihan dalam sistem ini adalah pemakaian nama serta produk yang telah populer, sementara salah satu kekurangannya seperti usaha tidak mandiri. Kemudian materi 4, yaitu organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Yaitu yang pertama, ada manajemen, merupakan kegiatan pokok yang dilakukan seorang pimpinan karena dia menjabat sebagai manajer untuk mengolah input menjadi output melalui proses manajemen. Dengan demikian, istilah manajemen mengacu kepada suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Pada umumnya, fungsi manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan.
kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Kemudian organisasi memiliki pengertian sekelompok orang atau lebih yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi juga sangat berhubungan dengan manajemen dan tata kerja karena organisasi secara keseluruhan atau sebagai suatu keseluruhan memerlukan manajemen untuk mengatur sistem tata kerja. Manajemen dan organisasi sangat berhubungan erat. Manajemen merupakan atau berarti sebagai kepemimpinan, sedangkan dalam organisasi juga terdapat kepemimpinan. Dengan demikian, untuk menyusun organisasi yang baik dan dapat mencapai tujuan diperlukan manajemen yang baik juga. Kemudian materi 5, yaitu konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada sistem, yang kedua pengendalian, kemudian manajemen. Batasan-batasan sistem pengendalian manajemen yaitu pengendalian manajemen, perumusan masalah, dan pengendalian tugas. Kemudian materi 6, perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, dan fungsi pengendalian perilaku dalam organisasi. Poin pertama yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, yaitu faktor eksternal. Dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Kemudian, faktor internal. Yang pertama ada budaya, meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku. Kemudian gaya manajemen. Hal ini dapat dilihat dari sikap-sikap bawahan yang mungkin mencerminkan sikap atasan mereka. Dan sikap para atasan tersebut juga mencerminkan sikap CEO. Kemudian, sistem pengendalian formal. Pengendalian formal adalah pengendalian yang disahkan oleh organisasi dalam bentuk peraturan, surat keputusan, kode etik, presensi, dan bentuk lain. Kemudian jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi formal atau legal. Yang kedua, organisasi internasional. Yang ketiga, hybrid organization. Yang keempat, organisasi informal atau voluntary association. Yang kelima, organisasi rahasia atau ilegal. Kemudian, fungsi pengendalian. Yang pertama itu melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Yang kedua, melakukan proses komunikasi informasi yang baik. Yang ketiga, menilai kinerja sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Yang keempat, merangsang serta membangkitkan rasa patuh terhadap aturan operasional yang berlaku. Yang kelima, mengelola segala kegiatan yang terjadi pada sebuah perusahaan sehingga pelaksanaannya efisien dan efektif. Kemudian masuk ke materi 7, yaitu pusat pertanggungjawaban, pusat bertanggung jawab, pusat pendapatan, pusat beban, pusat administratif dan pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran. Yang poin pertama itu pusat pertanggungjawaban. Pusat bertanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Kemudian pusat pendapatan. Di pusat pendapatan, suatu output, yaitu pendapatan, diukur secara moneter. Akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input, yaitu beban atau biaya, dengan output. Kemudian pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Kemudian
Pusat administrasi dan pendukung. Pusat administrasi meliputi manajemen senior, korporat, dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit pendukung. Kemudian pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Kemudian pusat penelitian dan pengembangan. Pusat penelitian pengembangan atau research and development adalah aktivitas riset dasar untuk mendapatkan informasi kebutuhan penggunaan atau need assessment. Pusat pengembangan atau development adalah untuk menghasilkan produk dan mengkaji keefektifan produk tersebut. Kemudian ada pusat pemasaran. Pusat pemasaran yaitu meliputi aktivitas logistik dan aktivitas pemasaran. Terima kasih atas presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari kata saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.